Sebagai agama terbesar di Indonesia, pola penyebaran Islam sangat menarik untuk ditelisik lebih mendalam. Bagaimana awal mula Islam masuk hingga berdampingan sekaligus berbaur dengan agama-agama terdahulu. Khususnya penyebaran Islam di tanah Jawa, Demak menjadi kerajaan Islam tertua di Jawa. Namun, menurut kitab Atlas Wali Songo yang ditulis Agus Sunyoto, justru wilayah Lumajang menjadi wilayah kerajaan Islam tertua di Jawa, kurang lebih abad ke-12. Bumi Arya Wiraraja ini menyimpan bukti sejarah panjang agama terdahulu hidup berdampingan dengan Islam. Salah satunya yakni situs Biting di desa Kutornong. Di sana terdapat makam ulama Islam, Syekh Abdurrahman Asyabani berdampingan dengan penguasa Lumajang kala itu, Arya Wiraraja. Di mana Syekh Abdurrahman As-Saibani ini adalah sebuah bukti sejarah yang menceritakan tentang perjalanan masuknya Islam di wilayah timur Nusantara, terutama di wilayah Lamajang Tigangjuru waktu itu. Di mana Lamajang Tigangjuru itu meliputi wilayah Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Banyuwangi. Sayyid Abdurrahman As-Saibani itu bagi persejarah secara otomatis ya, raja itu ada penasehat, sehingga dicari penasehat yaitu Syekh Abdurrahman As-Saibani. Syekh Abdurrahman As-Saibani Al-Baghdadi, sehingga kenapa Al-Baghdadi itu ini dari Baghdad. Ini bukti bahwasanya besarnya Kabupaten Lumajang saat itu, besarnya Islam di Kabupaten Lumajang dibuktikan adanya makam Sayyid Abdurrahman As-Saibani yang kemudian diresmikan menjadi sebuah situs sejarah peninggalan yang wajib dilindungi oleh semua orang, terutama pemerintah. Dulu awalnya raja-raja sini yang di Lumajang itu identik adalah agamanya adalah Hindu. Banyak yang bahkan masih sekarang ini masih eksis, yaitu daerah Tengger. Jadi urutnya Tengger arah ke timur ya. Ke timur itu ya turunnya ke wilayah Lamajang, sehingga dijadikan Lumajang. Yang di sini beberapa adipati, banyak di situ. Secara literatur memang adipati-adipati yang dimakamkan di situ tidak dituliskan detail di sana. Kemudian yang di sebelah timurnya itu ada makamnya Raja pertama Arya Wiraraja. Situs ini membuktikan bahwasanya Lumajang sekitar 700 tahun yang lalu itu sudah Islam, sehingga diberi Arya Wiraraja saat itu menjadi adipati, diberilah kekuasaan di wilayah selatan yang kemudian menjadi kerajaan Lamajang Tigangjuru, di mana Kabupaten Lumajang waktu itu adalah sebuah wilayah yang merupakan hadiah dari perjuangan membantu lolosnya Raden Wijaya untuk bisa menduduki satu wilayah di wilayah timur. Sini kebetulan pas wilayah Benteng. Tulisannya itu Benteng. Jadi Benteng 2, Benteng 1. Kenapa? Dusun Benteng 2, Benteng 1 itu ada di wilayah, memang wilayah situs. Di belakang ini, di arah utara, di sana itu ada
ada penguasaan, cara anu apa ya, kanggo keamanan ini lah. Sebenarnya isu tentang kerajaan Islam yang pertama di Lumajang ini merupakan isu yang relatif baru, ya, isu temuan baru setelah situs Biting di Kornon itu ditemukan dan dipelajari secara mendalam oleh sejarawan-sejarawan Islam. Dan kebetulan di sana memang ditemukan jejak makam Islam, yakni Syekh Abdurrahman As-Syaibani itu, yang menurut beberapa catatan para sejarawan ini yang menuliskan tentang Syekh As-Syaibani itu datang di Lumajang pada 1250 Masehi. Nah, jadi ini menjadi menarik. Kemudian isu ini berarti Islam sudah masuk di Lumajang bahkan ketika Kerajaan Majapahit belum berdiri. Nah, ini justru informasi yang harus membutuhkan konfirmasi secara serius ya dalam penelitian sejarah. Kita perlu mengumpulkan data-data sejarah baik berupa artefak maupun dari sejarah lisan masyarakat di sana maupun data-data sosiokultural masyarakat, bahwa masuknya Islam ke Lumajang mungkin bisa dimulai dari jejak makam dari Syekh Abdurrahman As-Syaibani di sana. Saya ziarah di sini pada sejak tahun 2010. Nah, saya bangga sebagai warga Lumajang dan saya warga sebagai manusia pribumi di Lumajang, khususnya tentang nguri-nguri leluhur. Banyak manusia muda ataupun kaula muda yang tidak tahu tentang sejarah, di mana beliau berasal dan di mana siapa dan leluhurnya itu siapa. Nah, hari ini sebagai manusia Jawa maupun Madura, kita harus tahu bahwasanya adalah leluhur ini tetap akan mendampingi kita sampai akhir hayat.